Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok lemes ya jawabnya? Belum makan, Bu. Belum makan. Tadi sudah minum kan, tapi minum teh hangat atau apa yang hangat-hangat sudah ya? Belum, Bu. Oh, belum. Masih mengerjakan tugas ya tadi ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah pengen masuk sekolah enggak? Sudah, Bu. Sangat Sudah. ingin. Pengen. Sekolahnya sekarang lebih bagus ya, lebih sejuk. Mungkin kadek yang sudah pernah ke sana ya. Sekarang ada jogging tracknya, jogging track ya. Jadi ada paving yang di sekitar lapangan. Nanti kalian bisa lari-lari di situ. Kalau pas pemanasan olahraga itu Pak Nanang sudah pengen pakai jogging track ya supaya segar ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah meluangkan waktu kalian. Apapun yang kita lakukan, termasuk meet kita hari ini adalah dalam rangka untuk beribadah ya, untuk melaksanakan tugas kita. Jadi kalau niatnya baik pasti akan dapat balasan yang baik. Apalagi ini masuk bulan Muharram ya. Bulan Muharram kalau dalam Islam itu setiap yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Bu Isna akan menyampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Bu Isna akan izin share screen dulu. Bagaimana, sudah terlihat? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bagaimana kalian melihat gambar ini? Ikut Apa yang Bahagia, Bu. bahagia. Lucu ya, bayinya lucu. Oke. Jadi tujuan kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan struktur reproduksi pada manusia, kemudian menjelaskan strukturnya atau sistem reproduksinya, kemudian mencari informasi dari berbagai macam sumber tentang penyakit menular, tentang sistem reproduksi manusia, dan kemudian bisa menuliskan atau membuat semacam infografis gitu ya, berbagai sumber tentang upaya pencegahan penyakit termasuk sistem reproduksi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke. Ini peta konsep atau gambaran yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini, yaitu tentang sistem reproduksi manusia pada pria ya dan pada wanita. Jadi nanti Bu Isna akan share di classroom PowerPoint tentang ini, tentang sistem reproduksi ini. Kemudian Bu Isna akan tampilkan juga video tentang pembelahan sel. Jadi Bu Isna ingin ingatkan kembali ya bahwa sel itu adalah bagian terkecil dari sistem makhluk hidup ya, bagian terkecil dari tubuh kita. Dan sel ini bisa membelah sesuai dengan proses pembelahan yang nanti akan dijelaskan di video yang nanti akan kalian tonton ya. Silakan nanti ditonton secara mandiri video itu. Jadi yang biasa suka visual silakan dilihat videonya. Kemudian yang suka tulisan dibuka PowerPoint-nya seperti ini. Silakan dibaca. Tidak harus dihafal, paling tidak dipahami bahwa pada pria dan wanita itu ada organ yang berbeda pada sistem reproduksinya, ya.
Bu Isna ingatkan lagi bahwa sel itu membentuk jaringan, jaringan nanti akan bentuk organ, organ akan bentuk sistem organ, dan akhirnya kita dinamakan organisme. Jadi sistem organ reproduksi manusia ini adalah kumpulan dari organ-organ yang dipakai pada reproduksi manusia, baik itu pada pria maupun wanita. Kenapa kita harus belajar sistem reproduksi? Ya, karena sistem reproduksi itu memperbanyak dan mempertahankan jenis organisme. Ya, jadi kemampuan berkembang biak. Dan ini pada pria berbeda dengan wanita. Fungsinya pun masing-masing organ juga berbeda antara jantan dan betina. Kemudian nanti kita harus tahu sebenarnya, tadi kalau kalian lihat bayi itu, bayinya lucu ya, kira-kira ada nggak terbesit dalam pikiran kalian bayi ini munculnya dari mana? Pernah nggak sih kira-kira berimajinasi gitu, atau nyari sendiri gitu? Sebenarnya janin itu seperti apa sih terbentuknya? Ada yang pernah lihat videonya mulai dari awal sampai dia keluar? Ada Belum, nggak? Bu. Belum Bu. pernah, Bu. Belum ya. Nanti Kalau kapan-kapan mikir gitu sempat penasaran, Bu. penasaran ya. Kalau Bu Isna kan sudah pernah ngalami ya. Nanti yang perempuan harus siap mengalami semacam itu. Katanya kalau perempuan itu sakitnya 1000 kali. Kalau perempuan ada istilah dilepen ya Mbak ya. Tahu nggak sih sakit nyeri Tahu, Bu. pada saat menstruasi? Iya. Nah, itu pada saat melahirkan itu 1000 kalinya katanya gitu ya sakitnya. Makanya benar-benar ya kita harus menghormati ibu kita supaya apa yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan kita akan menjadi kebaikan dari ibu kita juga. Ya, artinya pahalanya akan mengalir ke beliau. Jadi jangan sampai kecewakan ibu ya, ibu, baru bapak kan begitu ya. Karena keluarnya janin itu dari ibu, bukan dari bapak. Bukan berarti kita nggak menghormati bapak ya, tetap menghormati. Tapi yang jelas ibu adalah bagian terpenting karena dari beliaulah kita dikeluarkan ya, dari rahim beliaulah kita dikeluarkan. Kemudian ini sistem reproduksi ini kita pelajari karena kita harus bisa menjaga kesehatan sistem reproduksi, ya. Oke, sampai di sini kira-kira kamu sudah bisa kan membayangkan mengapa kita harus membahas sistem reproduksi ini bahkan berulang-ulang. Mungkin di waktu-waktu sebelumnya kamu sudah membahas, tapi kan berulang-ulang kita perlu membahas tentang sistem reproduksi, ya. Kira-kira apa yang terbersit dalam pikiranmu ketika kita membahas sistem reproduksi? Kira-kira apa? Maksudnya muncul nggak pertanyaan-pertanyaan tentang sistem reproduksi ini? Apa kira-kira? Biasanya kayak perkembangbiakan manusia gitu, gimana ya prosesnya gitu. Sepenasaran apa kira-kira kalau misalnya kamu sudah punya pertanyaan ya, sebenarnya gimana sih kok manusia bisa, atau ya makhluk hidup bisa berkembang biak termasuk manusia, caranya bagaimana sih? Kalau secara langsung kan jarang ya kita langsung melihat misalnya ibu pas melahirkan, tapi sekarang kayaknya sudah banyak dokumentasi, misalnya artis-artis yang melahirkan, pernah nggak lihat? Iya. Pernah pas Pernah, Bu. udah keluarnya itu, Bu, nggak prosesnya langsung. Iya, padahal itu ada videonya, nanti Bu Isna akan tampilkan ya. Bahkan dulu pernah sempat ini ya, Bu Isna cerita sedikit. Sempat itu waktu Bu Isna menjelaskan ini, Bu Isna tayangkan waktu di kelas ya. Ditayangkan mulai dari 0 bulan sampai bayi itu keluar. Nah, itu ada anak itu yang anak perempuan terutama ya, menjerit itu. Menjerit saking ini ya, luar biasa ya prosesnya itu ketika dia dikeluarkan dari rahim ibunya. Itu sampai misalnya darahnya keluar banyak gitu ya. Kan Bu Isna pernah sudah merasakan darah itu mengalir deras ya dari organ reproduksi Bu Isna
sampai ya istilahnya udah nggak bisa apa-apa ya kalau perempuan sudah mengeluarkan darah banyak itu. Dan itu ada videonya, bukan videonya Bu Isna ya, ada video yang menampilkan proses mulai dari 0 bulan, mulai dari, kalau 0 bulan itu apa namanya ya, kemarin sempat Bu Isna singgung ya. Zigot, Bu. Iya, ya, mulai dari zigot sampai dia dikeluarkan, sampai jadi embrio, sampai dia dikeluarkan. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang ini, alat-alat reproduksi pria. Kemudian ini gambarnya. Nah, ini nanti kamu pelajari mandiri. Ini gambarnya sebenarnya modelnya bisa kalian sendiri ya. Jadi kalian masing-masing kan, terutama ini yang laki-laki ya, yang laki-laki masing-masing bisa mengamati secara langsung. Ya, kalau di lab mungkin pakai organ reproduksinya ada ya, modelnya. Tapi kalau kalian mengamati sendiri bisa juga ya, mengamati punya sendiri maksudnya ya, punya sendiri alat reproduksinya seperti apa ya. Kemudian ini yang wanita, dan gambarnya seperti ini. Rahim kemarin kita sudah sempat ya menyinggung tentang istilah-istilah ini. Jadi istilah rahim itu adalah uterus kan gitu ya. Oke. Kemudian nanti fertilisasi ini ada video-videonya, kalian bisa akses di classroom yang sudah Bu Isna sampaikan ya kodenya. Kemudian ini proses pembuahan. Nah, video yang Bu Isna tampilkan di classroom itu adalah proses pembuahan sel ini ya. Jadi proses pembuahan sel yang mitosis sama meiosis ya. Nanti kamu pelajari sendiri. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio mulai dari zigot sampai dia nempel di dinding uterus ya. Ini akan kita bahas seperti gambar ini ya. Dan nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas detail tentang ini. Nah, ini ya pembelahan sel. Nah, awalnya kan ini 2 sel. Dia membelah menjadi 8 sel. Kemudian baru dia jadi embrio. Jadi sebelum menjadi embrio dia melalui pembelahan sel dulu. Ya, sampai dia nempel di dinding rahim atau dinding uterus. Ini bisa kalian pelajari. Bu Isna sudah share PPT-nya. Tolong tidak hanya dilihat ya, tapi dibaca. Nah, kelemahan kita adalah ketika membaca itu tidak detail ya. Jadi harus detail, istilah-istilahnya nggak perlu dihafal, tapi ketika kalian membaca berulang-ulang, otomatis akan hafal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, bagus. Oh ya, bagus. Kemudian oke, kita stop dulu. Kita coba tarik nafas seperti yang Bu Isna kemarin sampaikan ya. Kita stop. Tarik nafas panjang. Kemudian keluarkan melalui mulut ya. Rasanya gimana? Tuh, ada yang ketawa Sabrina. Terutama waktu kita merasa dingin ya, suhu dingin itu, atau pada saat kita tegang mikirkan ulangan, ya, mikirkan tugas, biasanya kan stres tuh ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan teknik namanya stop ya. Jadi berhenti sesaat, kemudian tarik nafas panjang, hembuskan. Nah, berkali-kali, bisa 10 kali. Kadang kan kita nggak pernah begitu kalau
Kalau yang namanya apa istilahnya itu yoga ya, kalau yoga yang sudah pernah ikut yoga itu pasti akan merasakan ya ternyata kita itu butuh ya, butuh semacam apa teknik relaksasi gitu ya, supaya kita bisa kembali bekerja dengan baik. Karena apa? Karena pada saat kita misalnya lihat HP atau pakai laptop atau lihat buku, belum ada buku ya, bukunya e-book ya. Belum. Jadi iya belum ada buku, tapi ada banyak referensi yang kamu bisa pakai ya. Ada e-book, ada PPT yang di-share oleh guru kalian, ada video dan lain-lain. Bisa kalian gunakan sebagai referensi. Jadi referensi itu tidak hanya buku yang biasanya harus kamu buka. Kira-kira kalau misalnya sekarang kamu disediakan buku, berapa persen kamu buka buku itu? Misalnya ya, Bu Isna sediakan buku di depanmu. 20%, Bu. Berapa? Dengan saya 80%. 10 sampai 20%. Oh iya. Iya, oke. Yang suka baca bisa 80%, tapi yang nggak suka baca, ya memang harus dipaksa baca ya. Biasanya yang butuh-butuh aja, Bu. Dilihat itu ya, yang butuh-butuh aja. Padahal kan butuh semua sebenarnya ya. Dulu jadi ingat waktu awal-awal corona ya, Mbak. Nggak tahu Bu Isna ngajar kelas 8 kalau nggak salah waktu itu. Itu pas Bu Isna bahas sistem pernafasan. Jadi corona itu kan corona itu kan ada di buku paket kelas 8, coronavirus itu. Pernah baca apa enggak? Waktu itu sepertinya kita Enggak. masih kelas 7 ya. Masih kelas 7 ya. Iya. Ya, artinya di kelas 8 ketika kalian belajar sistem pernafasan itu ada ya tentang coronavirus, dan pada saat itu sampai ada salah satu siswa Bu Isna yang kelas 8 itu mungkin sekarang udah lulus ya. Itu dia bilang gini, Bu, itu sekarang zamannya corona, jangan-jangan saya ini pilek juga karena corona, Bu. Gitu ya. Tapi waktu itu nggak setakut sekarang ya, maksudnya nggak separanoid ya, bahasanya parno ya, nggak separanoid sekarang ya. Kalau dulu masih dibuat guyonan gitu, corona itu. Oh iya Bu, ada di buku ini Bu, corona kan itu kita waktu bahas penyakit-penyakit ya. Jadi kalau kita bahas sistem reproduksi, maka nanti kita akan bahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Waktu itu kita bahas sistem pernafasan, maka kita membahas juga penyakit-penyakit pernafasan, termasuk coronavirus itu. Nah, waktu itu kan influenza, itu masuk di bab influenza. Loh Bu, berarti pilek ini berarti saya kena corona ya Bu, gitu ya. Ya janganlah, jangan bilang corona dulu, kita belum tahu ya. Waktu itu belum ada istilah rapid, belum ada swab, belum ada PCR ya. Nah, jadi kita belum bisa mengidentifikasi. Ya semoga bukan corona, nanti kalau corona kan jadi takut ya. Waktu itu belum separanoid sekarang. Oke. Sudah, kita fresh lagi. Kira-kira ketika kamu nafas gitu, kamu merasa nggak sih bahwa nafas itu sekarang mahal? Ya. Oksigen sekarang mahal ya. Bahkan sampai kehabisan. Pernah nggak dengar atau lihat di Instagram ya, ada seorang anak mencarikan oksigen untuk ibunya atau ayahnya, saking antrinya sampai nggak nututi ayahnya meninggal. Pernah nggak di Instagram lihat? Pernah Bu sepertinya. Pernah, iya. Ya. Itu kan menunjukkan betapa oksigen itu mahal. Misalnya kita disuruh menghitung oksigen gitu, yang kita pakai berapa miliar atau bahkan triliun yang harus kita keluarkan ya untuk oksigen saja. Maka kita bersyukur Tuhan masih memberikan oksigen pada kita masih bisa bernafas, kita masih bisa refreshing. Bahkan sekarang Bu Isna pakai, ada yang punya oximeter nggak? Bukan, Bu Isna bukan punya oximeter, tapi ada keponakannya Bu Isna punya oksi itu, hampir setiap hari Bu Isna cek ya oximeter itu. Oximeter itu mengukur kadar oksigen di dalam darah. Jadi ada tulisannya SpO2 ya. Itu mengukur kadar oksigen dalam darah. Pernah nggak ngukur kadar oksigen dalam darah? Yang normal berapa?
Belum, Bu. Belum ya. Atau pernah nggak kalian hitung denyut nadi di tangan gini? Oh, pernah, pernah. Ya. Sering. Normal apa? Normalnya berapa kalau denyut nadi? Dulu waktu sistem pernafasan disuruh hitung nggak? Disuruh, Bu. Nggak. Pernah. Sempat disuruh. Sempat ya. Oke. Jadi Ya. PJOK ketika juga pernah, Bu. pernah ya. Normalnya 60 sampai 100 ya. Kalau kalian per menit. Jadi kalau kalian mengukur denyut nadi 60 sampai 100 per menit itu berarti normal. Kemudian nafasnya di atas 95% normal. Kalau kamu punya oksi diukur misalnya 99 itu berarti bagus ya. 98, 99 itu bagus ya. Tapi ya kadang kalau kita lihat paranoid ya dengan oksi itu, waduh, kok 90 ini kenapa? No, jadi pusing sendiri mikir oximeter ya. Oke. Kalau sudah nafas dengan santai, coba kalian ke chat ya. Sampaikan perasaan kalian dengan teknik stop tadi atau tentang ya tentang apapun lah perasaan kalian kali ini. Silakan di chat masing-masing. Silakan ditulis di chat apa perasaan kalian atau bagaimana perasaan kalian. Oke, boleh pakai gambar, boleh. Ada nggak sih gambar di situ? Boleh ya. Atau tulisan aja misalnya, banyak tugas Bu, stres Bu, misalnya ya. Atau, oh senang Bu sekarang Bu, bisa sambil tiduran kalau belajar gitu ya. Bisa sambil lihat teman-teman, lihat apa pekerjaan teman-teman. Ada kok ya, tugas itu sok podo persis gitu ya. Jadi mungkin ngambilnya sama ya di internet. Jadi yang dikumpulkan yaitu semua. Ya jangan dikira gurunya nggak tahu ya kalau kamu langsung browsing internet terus ngambil gitu ya. Oke, silakan. Mana chatnya kok belum ada? Silakan ditulis di chat, di kolom chat. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya tunggu ya 1 menit, setengah menit wes. Setengah menit ya. Sambil nulis, boleh sambil minum ya. Boleh sambil minum. Kalau mau minum silakan minum sejenak, habis itu kembali lagi. Oke, terima kasih Kavel. Kade, terima kasih sudah nulis chat. Sambil nulis chat boleh kalau ada yang mau bertanya ke Bu Isna untuk pelajaran kita hari ini. Oke. Oke, sambil nulis chat ya. Sekarang Bu Isna ingin kalian meregangkan otot-otot. Tadi bernafas ya, sekarang kita coba peregangan otot ya. Peregangan ototnya dengan teknik gini. Apa ini? Kayak senam gitu ya. Bisa nggak? Iya. Jadi kayak senam otak gitu. Satunya gini, satunya gini. Kayak nembak gitu ya, tapi bergantian. Gini, gini, agak cepat. Susah kan ya? Ternyata. Ini melatih fokus ya. Gimana? Bisa? Oke. Ternyata agak susah ya.
Jadi ini, terus kamu tembak begini, tapi bergantian. Semakin cepat, semakin bagus. Itu untuk melatih fokus kalian. Kadek bingung. Nyata susah ya. Oke, Lumayan terima susah, kasih. Bu. Nanti dicoba lagi. Kemudian begini, terima kasih perasaannya sudah disampaikan. Sedih ya karena nggak bisa beraktivitas seperti dulu. Maunya kita beraktivitas seperti sekolah zaman dulu. Zaman dulu serong tahun ya udah kita nggak sekolah ya. 2 tahun tuh lama loh ya. Hampir 2 tahun ya. Oke, kalian pasti merindukan sekolah. Tapi dengan Meet ini kan kita bisa benar-benar seperti di sekolah ya. Karena tidak semua bisa Meet. Sayang ya karena mungkin masalah kuota ada keterbatasan atau ini lagi merapikan nomor-nomor ya. Yang nomornya ganti silakan menghubungi wali kelas biar nanti dapat kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi kita bisa Kemarin Meet. sepertinya bisa didata, Bu. Oh iya, oke. Iya, karena ada beberapa anak itu yang sering ganti-ganti nomor ya. Jadi mohon biar bisa diakses kuotanya dan bisa dimanfaatkan sehingga kan bisa kalau bisa dapat kuota iso Meet hampir setiap hari Meet ya. Oke, terima kasih sudah menuliskan tapi ada yang belum nulis dan berikutnya Bu Isna sebenarnya ingin kalian mengerjakan semacam kerja kelompok ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saja kita coba di Meet selanjutnya kita coba kerja kelompok tapi di dunia maya. Jadi istilahnya ada breakout ya. Breakout. Breakout itu nanti kamu kumpul dengan teman sekelompokmu tapi juga pakai Meet. Gitu. Ya, misalnya Kadek, Bisma sama Safitri itu kumpul sendiri di room yang lain, di room Meet yang lain. Itu namanya breakout ya. Nanti bisa seperti itu dan saling bekerja sama di sana. Tapi tetap bisa kasih waktu misalnya 30 menit ya kamu di breakout, nanti kembali lagi ke main room, ke ruang utama kita. Jadi kamu di kelompoknya dulu, habis itu nanti kembali ke main room. Nanti Bu Isna set seperti itu supaya kita bisa saling bekerja kelompok. Karena bagaimanapun meskipun Bu Isna nggak meminta tugas itu tugas kelompok, ternyata ada yang berkelompok ya. Tugasnya sama itu. Iya, maksudnya linknya kok sama gitu ya. Jadi ya meskipun nanti tugas kelompok akan lakukan di pertemuan berikutnya, tapi kita akan siapkan untuk materi berikutnya saja. Jadi nanti kita akan ada breakout gitu ya. Nah sekarang Bu Isna minta kalian menuliskan refleksi di chat yang terakhir. Jadi ini sudah akhir pertemuan kita. Terima kasih kita sudah bahas sistem reproduksi. Sekarang tolong kamu tulis di chat refleksi kita hari ini. Jadi apa yang kamu pelajari selama 20 menit ini? Bu Isna kasih waktu 1 menit ya. Silakan di chat dulu. Oh, Bisma kok meet lagi, kok sudah meet live. Mungkin anu ya, ada sinyal yang trouble ya. Ya, silakan menuliskan. Menulis tentunya dipikir dulu kan ya, menulis refleksi tentang materi kita pagi ini. Oke. Kadek sudah, silakan yang lain Bu Isna tunggu. Nggak usah panjang, yang singkat saja. Kamu mau belajar apa hari ini? Silakan dituliskan di refleksi. Setelah itu kita tutup acara kita, tapi sebelumnya Bu Isna foto dulu ya. Videonya bisa di-on-kan semua. Ya.
Silakan di-on-kan videonya. Terima kasih. Ini Brian Pradita, Tasya. Iya, ya, oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah di. Jangan live dulu, kita berdoa dulu. Oke. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Mohon maaf kalau Bu Isna ada yang kurang dan salah. Dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas bab kedua ya. Setelah sistem reproduksi, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.